Tanggal 19 Juli 2025 mencatat sebuah pengumuman resmi yang tidak boleh diabaikan, terutama bagi mereka yang pernah mengabdikan hidupnya sebagai ASN dan kini telah memasuki masa pensiun. Banyak yang tidak tahu, tapi PT Taspen baru saja menyampaikan pembaruan penting yang menyangkut langsung hak-hak pensiun Anda. Ini bukan sekedar berita biasa, ini tuh adalah perubahan yang bisa mempengaruhi jumlah uang yang Anda terima setiap bulan, proses pencairan dana, hingga sistem layanan digital yang sedang diperbarui. Jika Anda merasa selama ini informasi dari Taspen terlalu rumit atau bahkan tidak pernah benar-benar tahu kapan uang pensiun akan cair atau bagaimana prosedur klaim terbaru, maka hari ini adalah saat yang tepat untuk menyimak. Dengan seksama, banyak pensiunan mengeluh bahwa mereka sering tertinggal informasi. Mereka tahu ada perubahan, tapi kalau Anda tahu detailnya, mereka mendengar kabar pencairan, tapi tidak tahu tanggal pastinya. Mereka diminta menggunakan aplikasi digital, tapi tidak diberi pendampingan. Semua ini akhirnya menimbulkan kebingungan, stres, bahkan rasa khawatir bahwa hak mereka tidak akan dibayarkan secara tepat waktu. Tapi kali ini berbeda, PT Taspen akhirnya memberikan penjelasan resmi yang sangat dinantikan. Bukan hanya soal pencairan dana Juli dan Agustus, tapi juga penyesuaian data untuk pensiunan lama, kebijakan baru terkait validasi rutin, hingga skema bantuan langsung yang akan diberikan. Secara selektif, pengumuman ini bisa menjadi kabar baik, bisa juga menjadi peringatan bagi yang belum menyiapkan dokumen atau yang belum memahami proses barunya. Apakah Anda ingin tahu apakah Anda termasuk dalam daftar pensiunan yang menerima tambahan dana bulan ini? Apakah proses klaim Anda akan dipercepat atau justru tertunda karena kesalahan administrasi? Semuanya akan kita bahas secara lengkap dalam video ini. Berdasarkan pengumuman resmi PT Taspen namai Sri 7 2002 Siba, jangan lewatkan satu detik pun, karena informasi ini menyangkut masa depan finansial Anda. Sekarang mari kita bahas secara mendalam apa sebenarnya isi dari pengumuman resmi PT Taspen tanggal 19 Studio 2025 ini, dan mengapa begitu banyak pensiunan harus benar-benar memperhatikannya. Karena ketika informasi ini terlewat, bisa jadi ada hak yang tidak dicairkan, proses yang tertunda atau kesempatan bantuan yang akhirnya tidak bisa Anda manfaatkan. Dalam pengumuman tersebut, PT Taspen menekankan bahwa pihaknya kini tengah memperbaiki problem keberbaran, sistem pelayanan validasi data, dan penyesuaian skema tunjangan, terutama bagi para pensiunan lama yang tercatat sebelum tahun 2010. Kenapa fokusnya kepada pensiunan lama? Karena selama ini mayoritas data pensiunan lama masih berada dalam bentuk fisik atau semi-digital, dan hal ini cukup menyulitkan proses pembaruan ketika ada program nasional atau kebijakan pemerintah baru terkait dana pensiun. Nah, menurut pernyataan resmi itu, Taspen telah menyelesaikan tahap pertama, digitalisasi data untuk lebih dari 720.000 pensiunan, dan dari jumlah tersebut sekitar 15 diantaranya ditemukan memiliki data yang belum sinkron antara catatan lama dan basis data elektronik terkini. Inilah yang menjadi salah satu sumber permasalahan keterlambatan pembayaran pensiun di beberapa wilayah. Maka dari itu, mulai Agustus 2025 PT Taspen akan secara aktif menghubungi pensiunan lama melalui surat resmi, SMS, dan bahkan kunjungan ke rumah dalam kerjasama dengan petugas band mitra untuk melakukan verifikasi langsung. Ini bukan untuk mempersulit, melainkan untuk memastikan bahwa tidak ada satupun pensiunan yang haknya terabaikan hanya karena kesalahan data. Bagi Anda yang merasa belum pernah dimintai validasi ulang sejak beberapa tahun terakhir, sebaiknya mulai mempersiapkan dokumen penting seperti fotokopi KTP, SK pensiun, kartu Taspen, serta buku rekening aktif lalu. Mengenai pencairan dana pensiun bulan Juli dan Agustus, ada kabar cukup menggembirakan. Taspen menjelaskan bahwa pencairan untuk bulan Juli tetap sesuai jadwal seperti biasanya, namun untuk bulan Agustus 2025 akan dilakukan lebih awal untuk beberapa wilayah yang terkena dampak kenaikan biaya hidup atau inflasi lokal yang tinggi. Ya benar, ini berdasarkan instruksi langsung dari Kementerian Keuangan dan evaluasi nasional terhadap kondisi ekonomi daerah, terutama daerah-daerah yang sebelumnya terkena dampak kenaikan harga beras, listrik, dan BBM dalam beberapa bulan terakhir. Artinya, pensiunan yang tinggal di wilayah seperti Jawa Tengah, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, dan beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan kemungkinan akan menerima dana pensiun Agustus lebih cepat dari tanggal biasanya. Jika biasanya Anda menerima di tanggal 4 atau 5 tiap bulannya, maka untuk Agustus bisa saja cair di tanggal 1 atau bahkan akhir Juli, tergantung kesiapan, sistem, dan ban mitra di wilayah Anda. Dalam konteks ini, PT Taspen juga mengumumkan adanya skema bantuan insidental
yang disebut sebagai Bantuan Penyesuaian Biaya Hidup atau BPBH. Bantuan ini bukan tambahan bulanan permanen, tapi lebih sebagai dana, bantuan satu kali yang diberikan secara selektif kepada pensiunan yang masuk kategori rawan ekonomi. Yang dimaksud rawan di sini adalah pensiunan dengan penghasilan di bawah 2,5 juta per bulan, tidak memiliki usaha sampingan, dan tidak tercatat menerima bantuan sosial rutin dari kementerian lain. Nah, bagi Anda yang merasa termasuk dalam kategori tersebut, Anda bisa mengajukan permohonan secara langsung melalui aplikasi resmi Taspen, digital atau mendatangi kantor cabang Taspen terdekat dengan membawa bukti pendukung. Verifikasi akan dilakukan cepat, maksimal 7 hari kerja, dan jika disetujui, bantuan sebesar 750.000 akan langsung ditransfer ke rekening Anda. Ada juga kabar lain yang cukup penting berkaitan dengan proses klaim manfaat pensiun janda duda. Selama ini, proses pengurusan manfaat bagi ahli waris dari pensiunan yang sudah wafat dianggap cukup rumit dan memakan waktu. PT Taspen kini membuat kebijakan baru bernama klaim otomatis untuk ahli waris yang berlaku mulai 1 Agustus 2025. Dalam sistem baru ini, Taspen akan menggunakan data kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara real-time, sehingga begitu seorang pensiunan dinyatakan meninggal dunia, secara administratif, sistem akan langsung mendeteksi dan memulai proses klaim untuk ahli waris. Ahli waris akan dihubungi oleh petugas Taspen dan hanya perlu menyiapkan surat, keterangan ahli waris, serta buku rekening aktif. Seluruh prosesnya akan dilakukan maksimal dalam 10 hari kerja, tanpa perlu bolak-balik ke kantor. Tentu saja semua perubahan ini bisa terasa berat bagi sebagian dari kita yang tidak begitu akrab dengan teknologi. Karena itu, Taspen juga sudah bekerja sama dengan komunitas, pensiunan dan koperasi ASN untuk membuka pusat bantuan digital di 34 provinsi. Di tempat-tempat ini, Anda bisa datang langsung dan dibimbing untuk mengakses aplikasi, memperbarui data, atau bahkan sekedar menanyakan hak-hak Anda. Semua layanan ini gratis dan petugasnya pun memang ditugaskan khusus untuk melayani para pensiunan, bukan masyarakat umum. Jadi Anda tidak perlu merasa sungkan, bingung, atau bahkan takut salah. Justru dengan datang ke sana, Anda akan lebih cepat mendapat kejelasan. Selain itu, dalam pengumuman ini, Taspen juga memberi penjelasan mengenai polemik yang sempat ramai beberapa waktu lalu tentang isu pemotongan dana pensiun. Banyak pensiunan yang tiba-tiba merasa dana yang masuk ke rekening mereka jumlahnya lebih kecil dari biasanya. Nah, menurut keterangan Taspen, bukan terjadi pemotongan tanpa sebab, tapi lebih kepada adanya perubahan sistem penghitungan pajak pensiun yang mulai diberlakukan sejak bulan Mei lalu. Selama ini pajak atas dana pensiun dikenakan dengan sistem lama yang ternyata belum sinkron dengan peraturan perpajakan terbaru. Maka dari itu, untuk para pensiunan yang masuk kategori penghasilan kena pajak, terjadi penyesuaian potongan otomatis yang jumlahnya bervariasi antara 20.000 sampai 85.000, tergantung besaran pensiun dan status NPWP. Bagi yang merasa keserasan atau tidak setuju dengan jumlah potongan tersebut, Taspen membuka kanal pengaduan dan klarifikasi melalui 2 jalur, secara langsung di kantor dan online melalui website resmi atau aplikasi Taspen. Digital, jika ditemukan adanya kesalahan penghitungan, maka dana selisih akan dikembalikan maksimal 30 hari setelah proses verifikasi selesai. Namun yang perlu Anda perhatikan adalah jangan pernah memberikan informasi pribadi atau nomor rekening kepada pihak yang mengaku dari Taspen, tapi menghubungi Anda secara tidak resmi. Karena dalam pengumuman 19 Juli itu juga, PT Taspen menegaskan bahwa mereka tidak pernah meminta data melalui pesan, WhatsApp pribadi atau media sosial. Semua komunikasi resmi hanya melalui surat resmi, aplikasi resmi, atau petugas yang bangga dengan identitas lengkap berbicara soal masa depan. Pengumuman ini juga menyampaikan rencana besar Taspen untuk mengintegrasikan seluruh data pensiun nasional dengan sistem keuangan negara. Ini artinya dalam waktu dekat, sistem pencairan dana pensiun tidak lagi hanya bergantung pada Taspen saja, tapi juga akan terhubung langsung dengan sistem digital milik Kementerian Keuangan, BKN, dan bahkan bank milik negara. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses validasi, meminimalisir kesalahan, sebagai tumpang tindih data. Tapi atas poin, agar sistem ini bisa berjalan lancar, semua pensiunan termasuk Anda harus memastikan bahwa data yang Anda miliki di Taspen adalah yang paling terbaru. Jadi sekarang saatnya Anda tidak hanya menunggu informasi dari orang lain, tapi mulai aktif mengecek status Anda. Apakah data Anda sudah tervalidasi? Apakah Anda memenuhi syarat untuk menerima bantuan penyesuaian biaya hidup? Apakah Anda memiliki potensi masalah pajak